Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara menyunting artikel dan bagaimana langkah-langkah dalam menyunting puisi. Sebelum melangkah ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi di sini bersama saya Elvin Nurlaili Hidayat dan bersama rekan-rekan saya ada Rahima Raihana, ada Ajeng Ayu Setiawati, ada Elviana Eka Arianti, ada Anissa Salsabila Apriliana, ada Muhammad David Agung, ada Nur Aziza Mufida dan Atiyah Fairuz, juga ada Nia Yulianti. Baik, setelah teman-teman mengenal dari kelompok kami, langsung saja kita masuk ke materi. Artikel pertama, analisis penggunaan gaya bahasa pada puisi-puisi karya Fadlizon. Nah, selanjutnya kita mulai dari penyuntingan dari segi isi. Yang pertama, perumusan konsep dan penjelasannya. Artikel ini menjelaskan konsep gaya bahasa seperti sarkasme, sinisme, personifikasi, anafora, dan lainnya. Namun, sebagian besar konsep tidak dirumuskan secara sistematis dan tidak diberi batasan operasional. Disarankan untuk menambahkan subjudul khusus seperti landasan teori dan memberikan definisi akademik dari setiap gaya bahasa yang digunakan. Yang kedua, menggunakan contoh ilustrasi, gambar, dan tabel. Artikel ini hanya menyajikan kutipan puisi tanpa dukungan tabel atau diagram visual. Disarankan untuk menambahkan tabel klasifikasi gaya bahasa berdasarkan puisi dan gaya bahasa yang ditemukan. Yang ketiga, perumusan istilah teknis dan rumusan. Istilah teknis seperti epizeuxis dan anadiplosis digunakan tanpa dijelaskan asal-usul atau struktur retorismenya. Disarankan untuk menambahkan rumus atau pola penggunaan gaya bahasa agar pembaca dapat memahami dengan jelas. Pengguna rujukan. Artikel menggunakan banyak rujukan, namun belum semuanya dikaitkan secara kritis dengan temuan. Beberapa kutipan tidak menyantumkan tahun terbit dalam teks. Disarankan menambahkan sumber primer dari pakar stilistika seperti Goris Keraf dan Diva Tirik. Selanjutnya, penyuntingan teknis pada artikel ilmiah. Penyuntingan teknis ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, yaitu ketepatan format. Format artikel ini sudah cukup baik dan sesuai standar penulisan ilmiah. Berikut poin-poin yang sudah terpenuhi. Untuk poin pertama, yaitu judul. Artikel memiliki judul yang jelas, informatif, dan langsung menggambarkan isi kajian, yaitu tentang gaya bahasa dalam puisi-puisi karya Fadlizon. Poin kedua, abstrak dan kata kunci. Artikel sudah dilengkapi dengan abstrak dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain itu, kata kunci juga sudah tersedia dalam dua bahasa dan ditulis dengan huruf miring sesuai ketentuan umum penulisan ilmiah. Poin ketiga, subjudul. Artikel ini telah menyertakan subjudul-subjudul utama seperti pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Subjudul ini tidak hanya lengkap, tetapi juga ditata dengan rapi sehingga memudahkan pembaca mengikuti alur pembahasan. Poin ketiga, yaitu kutipan puisi. Kutipan puisi dalam artikel ditulis dengan jelas dan diberi keterangan yang memuat judul puisinya. Hal ini penting agar pembaca bisa mengetahui asal kutipan dan memahami konteksnya. Poin keempat, penulisan kutipan. Penulisan kutipan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung, sudah dilakukan dengan benar sesuai kaidah ilmiah. Ini menunjukkan bahwa penulis memahami teknik pengutipan yang baik. Dan poin kelima, penulisan referensi. Artikel ini sudah menyantumkan daftar pustaka dan menggunakan gaya penulisan referensi IPA edisi ke-7 yang merupakan salah satu gaya rujukan yang umum digunakan dalam karya ilmiah. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kelengkapan subjudul pada artikel tersebut ya teman-teman. Dalam artikel ini sudah memiliki subjudul yang cukup lengkap untuk kalangan artikel ilmiah. Namun untuk lebih detail, ada beberapa subjudul yang bisa ditambahkan atau diperjelas. Nah, pada bagian pendahuluan sudah meliputi latar belakang masalah, sudah meliputi rumusan masalah, sudah meliputi tujuan penelitian, serta ada manfaat penelitiannya juga. Lalu ada di bagian metode, itu juga sudah meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga validitas data.
Lalu pada bagian hasil dan pembahasan pada artikel ini sudah cukup baik ya. Tetapi hasil bisa dipisahkan dari pembahasan jika diperlukan detail yang lebih jelas. Nah, setiap gaya bahasa yang dibahas sebaiknya menjadi sub-sub judul. Misalnya pada subjudul 4.1 ada pembahasan tentang sarkasme, lalu di 4.2 ada pembahasan tentang repetisi, dan seterusnya. Lalu seperti itu. Lalu pada bagian simpulan mungkin bisa ditambahkan dengan subjudul implikasi penelitian jika ada. Lalu di daftar pustaka ini tidak ada subjudul tambahan ya teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya. Baik, lanjut yang ketiga itu ada kelengkapan identitas penulis. Jadi pada artikel ini identitas penulis sudah dituliskan secara lengkap, yaitu ada nama penulis, kemudian juga ada afiliasi dan ada email penulis. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada ukuran kertas dan pias. Jadi ukuran kertas yang digunakan dalam artikel ini yaitu A4 atau setara dengan 21 cm dikali 29,7 cm. Nah, untuk pias atau margin yang digunakan dalam artikel ini, bagian atas, bawah, dan kanan itu menggunakan 2,5 cm. Nah, untuk bagian kiri itu menggunakan 3 cm. Selanjutnya yang kelima ada jenis huruf dan ukuran. Jadi jenis huruf yang digunakan dalam artikel ini yaitu Times New Roman dengan ukuran 12. Di mana ukuran ini adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penulisan artikel. Lalu ada spasi. Jadi spasi yang digunakan pada artikel ini yaitu 1,15 atau 2. Lalu untuk paragrafnya bertipe rata kiri atau justify, dan setiap alineanya itu terdapat inden 1 cm di awal paragraf. Lalu selanjutnya ada model sampul. Nah, jadi artikel ilmiah itu umumnya tidak memiliki sampul seperti buku, tetapi informasi penting itu biasanya terdapat di halaman pertama, seperti judul artikel, kemudian nama penulis dan afiliasi, abstrak, kata kunci, dan juga informasi jurnal yang meliputi nama jurnal, volume, tahun, dan lain sebagainya. Lalu juga ada tanggal penerimaan, revisi, dan persetujuan artikel. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir itu ada penomoran halaman. Jadi penomoran halaman dalam artikel ini itu diletakkan di atas kanan halaman. Nah, penomoran halaman pada artikel ini itu menggunakan angka Arab. Jadi halaman pertama artikel yang berisi judul, abstrak, dan lain-lain itu biasanya dihitung sebagai halaman pertama. Selanjutnya, penyuntingan bahasa. Dengan poin pertama, 1. Penulisan huruf, ejaannya, dan kata baku harus sesuai dengan EYD edisi 5. Dengan contoh jurnal berjudul Kembara dengan jurnal keilmuan bahasa dan sastra dan pengajarannya. Dengan vol 5 nomor 1 April 2019 halaman 18 sampai dengan 26. Selanjutnya ada analisis gaya bahasa dalam puisi-puisi Fadlizon. Yang pertama ada tulisan nama dengan nama Dian Uswatun Hasanah, Ferdian Hasani, dan Iqbal Aziz. Yang kedua ada Tadris Bahasa Indonesia IAIN Surakarta dengan penulisan korespondensi diannuh@gmail.com. Yang ketiga ada riwayat artikel diterima 13 April 2019, revisi 15 Juni 2019, dan disetujui pada 17 Juni 2019. Selanjutnya ada abstrak. Penelitian ini mengkaji gaya bahasa dan makna dalam puisi-puisi Fadlizon dengan metode deskripsi kualitatif dan diambil dari larik dan bait puisi. Selanjutnya, poin yang kedua, pemilihan kata yang tepat. Dengan contoh, di tengah situasi politik yang memanas, puisi menjadi sarana menyuarakan aspirasi. Tokoh Fadlizon, tokoh yang hangat dibicarakan, menarik perhatian sejak puisinya berjudul Doa yang Tertukar, dan terus menghasilkan karya-karya lainnya. Selain ini juga, penelitian ini mengkaji gaya bahasa dan makna dalam puisinya. Data ini diambil berupa larik dan bait dan dianalisis secara deskriptif. Hasilnya menunjukkan penggunaan gaya bahasa perbandingan seperti simile, metafora, selanjutnya pertentangan dengan contoh hiperbola dan paradoks. Selanjutnya ada pertautan dengan contoh metonomia dan sinekdon, dan yang terakhir ada perulangan dengan contoh anafora dan epifora.
Maknanya ini mencakup kritik terhadap pemerintah dan rezim kritik sosial. Selanjutnya ada tata kalimatnya efektif. Di tengah memanasnya arus politik, puisi menjadi sarana menyuarakan aspirasi. Fadlizon, tokoh yang hangat diperbincangkan, dikenal lewat puisinya yang dianggap kontroversial. Menurut Arya Dinata 2006, puisi menjadi penengah saat dialog maca dan suara kritis dibuka. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menginterpretasi gaya bahasa dalam puisi-puisinya yang hidup melalui penafsiran pembaca. Penyuntingan ini berfokus pada 1. Kejelasan, 2. Keringkasan, 3. Ketepatan, dan yang keempat struktur logis. Kemudian ada hubungan antar kata, antar frasa, dan antar kalimat bait. Yang pertama, hubungan antar kata. Perbaikan redundansi dan kejelasan kata, seperti puisi menjadi salah satu bahan alternatif, diubah menjadi puisi menjadi alternatif. Yang sedang hangat dibicarakan, disederhanakan menjadi yang hangat diperbincangkan. Mendobrak tembok tirani dikaitkan dengan menjemput perubahan agar kesinambungan makna lebih kohesif. Yang kedua, ada hubungan antar frasa. Peningkatan struktur frasa agar lebih efektif dan tidak berbelit. Seperti pada halaman 7, puisi menjadi jalan penengah yang sangat efektif. Disunting menjadi puisi menjadi penengah yang efektif. Pemilihan kata yang dipilih oleh pengarang disederhanakan menjadi pemilihan kata oleh pengarang. Frasa panjang seperti puisi yang diciptakan oleh Fadlizon dipersingkat menjadi puisi karya Fadlizon. Selanjutnya, C. Hubungan antar kalimat. Yang pertama ada pengubahan kalimat. Kalimat pada namun apa yang dipikirkan oleh masyarakat tersebut tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh pengarangnya diperbaiki atau disunting menjadi namun pandangan masyarakat tidak selalu jalan dengan maksud penyair. Perubahan ini membuat kalimat lebih ringkas dan fokus pada perbedaan perspektif. Yang kedua, penghalusan transisi antar gagasan. Dari kalimat puisi adalah sebuah benda yang kosong menjadi namun, puisi menjadi hidup ketika pembaca menafsirkan maknanya. Penambahan namun menciptakan transisi yang lebih mulus dengan menunjukkan adanya kontras. Selanjutnya, E. Kata-katanya fungsional, logis, objektif, dan bermakna tunggal atau tidak taksa. Yang pertama, fungsional. Penggunaan kata media menggantikan salah satu bahan alternatif karena lebih efisien dan mencakup makna yang sama. Yang kedua, logis. Pernyataan bahwa puisi adalah benda kosong direvisi menjadi fokus pada bagaimana puisi mendapatkan makna, menghindari deskripsi literal yang tidak tepat. Yang terakhir, objektif. Ungkapan emosional kemarahan yang menggebu diganti dengan deskripsi yang lebih netral dan fokus pada tindakan yang dikritik. Selanjutnya, D. Bermakna tunggal. Contoh asli, doa sakral atau seenaknya kau begal. Revisi bermakna tunggal dalam analisis, puisi ini mengandung kritik terhadap manipulasi simbol-simbol agama. Alasannya, karena penjelasan tidak metaforis agar bermakna eksplisit. Artikel kedua, membangun budaya literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia menghadapi era revolusi industri 4.0. Pertama yaitu penyuntingan isi. Artikel ini telah membahas konsep literasi lama dan baru, tetapi penjelasannya masih kurang runtut dan bercampur dengan opini pribadi. Diperlukan subjudul khusus yang menjelaskan tiap jenis literasi secara ilmiah dan terstruktur. Visualisasi seperti tabel atau skema juga belum tersedia, padahal sangat membantu dalam memperjelas isi. Beberapa istilah teknis digunakan berulang, tetapi belum dijelaskan secara tepat dan belum dilengkapi sumber rujukan yang kuat. Selain itu, meskipun artikel sudah mencantumkan banyak kutipan, penggunaannya masih belum kritis dan terlalu berfokus pada satu sumber. Dianjurkan untuk menambah rujukan primer yang lebih beragam, termasuk kebijakan resmi seperti Permendikbud. Penyuntingan bahasa.
Penyuntingan bahasa pada artikel ini mencakup perbaikan ejaan, pemilihan kata, dan penyusunan kalimat agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ditemukan beberapa kesalahan ejaan dan penggunaan istilah yang kurang baku seperti hakikatnya dan telepon pinter. Kalimat-kalimat yang terlalu panjang dan tidak efektif disarankan untuk disederhanakan. Selain itu, hubungan antar bagian teks perlu diperjelas agar tulisan lebih kohesif. Beberapa kalimat juga masih memiliki makna ganda, sehingga perlu diperjelas agar maknanya tunggal dan mudah dipahami. Yang terakhir yaitu penyuntingan teknis. Penyuntingan teknis artikel menunjukkan bahwa format penulisan sudah sesuai standar jurnal, namun perlu penyesuaian untuk karya ilmiah mahasiswa. Subjudul sudah ada, tetapi perlu disusun lebih sistematis dan dilengkapi dengan bagian kerangka teori dan kesimpulan. Identitas penulis sudah tercantum lengkap, namun ukuran kertas belum disebutkan. Disarankan menggunakan ukuran A4 dengan margin 3 cm. Jenis dan ukuran huruf sudah standar jurnal, tetapi sebaiknya menggunakan Times New Roman ukuran 12 untuk keperluan formal. Artikel tidak memiliki sampul, sehingga perlu ditambahkan jika dicetak ulang untuk keperluan akademik. Penomoran halaman sudah sesuai ketentuan. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini mengenai penyuntingan artikel dan penyuntingan puisi. Semoga kalian semua makin paham dan semangat belajarnya ya. Terus eksplorasi, terus bertanya, karena belajar itu seru kalau dilakukan bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk tetap semangat. See you!